Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran. Ala gua langsung aja gua mau news update ya. Jadi sambil menantikan partai antara Manchester United menghadapi Brentford, gua mau news update aja nih. Em, dari sumber ya, dari dua sumber, satu dari Twitter ya, yang satu lagi dari channelnya Fabrizio bukan Fabrizio Romano, sorry, Rio Ferdinand 5, di mana di situ juga ada Fabrizio Romano ya, yang memberikan update kepada ya apa namanya tentang pemain dan juga keadaan klub secara umum. Langsung aja update pertama soal masalah Paul Mitchell. Bagaimana ini? Karena dikabarkan kalau Paul Mitchell ini kan sedang dalam proses untuk direkrut oleh Manchester United, yang belum jelas juga posisinya akan diberikan di mana. Nah, Paul Mitchell ini menurut Fabrizio Romano, kabar terakhir adalah belum ada progres. Dikabarkan juga klub lain itu juga berminat untuk mendatangkan Paul Mitchell. Contohnya adalah Chelsea. Walaupun dia ini merupakan teman dekat dari seorang Ralf Rangnick, tapi sampai dengan saat ini belum ada progres ya. Paul Mitchell ini diminati juga oleh banyak klub karena memang dinilai kinerjanya di Monaco itu cukup luar biasa, sehingga memantik minat dari banyak klub yang dikabarkan Chelsea dan juga Manchester United. Lalu sekarang soal masalah rumor pemain ya. Ini ada beberapa pemain yang disinggung: Pau Torres, Calvin Phillips, Frankie De Jong dan juga Declan Rice. Dimulai dari Frankie De Jong. Frankie De Jong ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano ingin bermain di UEFA Champions League, dan syarat tersebut ini membuat susah atau berat bagi Manchester United untuk mendatangkan Frankie De Jong, walaupun Erik ten Hag ini suka dengan Frankie De Jong. Tentu saja mereka pernah bekerja sama ya di Ajax, tapi Xavi ini juga pingin untuk keep atau menahan Frankie De Jong supaya tetap di Barcelona. Dan oleh karena itulah faktor ini akan kombinasi antara Xavi yang ingin menahan Frankie De Jong ingin main di Champions League. Ini akan membuat sulit kondisi. Mungkin yang akan bisa berperan banyak itu adalah seorang Erik ten Hag. Walaupun demikian, menurut Fabrizio Romano ini akan cukup sulit ya untuk mendatangkan Frankie De Jong. Declan Rice, kabar terakhir dari Declan Rice ini, West Ham United tetap ya tidak ingin menjual musim ini, walaupun Declan Rice ini tidak sepakat dengan tawaran kontrak baru, dan ini sudah 3 kali dia ini turn down atau menolak menyetujui tawaran kontrak yang ditawarkan oleh West Ham United. Oleh karena itulah diperkirakan mungkin bukan summer ini, tapi summer 2023, artinya akhir dari musim kompetisi depan, Declan Rice ini baru akan meninggalkan West Ham United, karena di saat itu West Ham United tidak memiliki power lebih ya untuk menahan Declan Rice tanpa biaya transfer. Maksudnya adalah kalau mereka tetap menahan Declan Rice, maka kemungkinan Declan Rice akan keluar dengan gratisan, dan ini tentu saja tidak diinginkan oleh West Ham United. West Ham United seperti ditulis juga di beberapa media, kalau mematok harga 150 juta untuk musim panas ini, yang tentu saja musim panas tahun depan harga tersebut sangat mungkin banget akan diskon. Dan ini juga menurut gue cukup menarik untuk menantikan ya, apakah memang akan ada klub yang berusaha mendatangkan Declan Rice musim panas ini, atau mereka juga ngerem dulu nih ya, tahan sampai musim panas tahun depan. Dan ya, Declan Rice seperti sering disebutkan juga di media, salah satu pemain yang diminati. Bahkan menurut Fabrizio Romano, Declan Rice ini masih tetap ada di daftar pemain buruan Manchester United. Calvin Phillips ini dikabarkan ada kemungkinan ya, walau belum ada tahap negosiasi sama sekali. Dan menurut Fabrizio Romano, dia ini ada di list pemain yang diincar oleh Manchester United ya, walaupun bukan yang teratas, dan sekali lagi juga belum ada pergerakan sama sekali bagi seorang Calvin Phillips. Pau Torres pun juga demikian, sempat berada di daftar musim lalu untuk didatangkan oleh Manchester United. Sampai dengan saat ini juga belum ada pergerakan yang nyata ya, tahap negosiasi dan lain-lain terkait dengan seorang Pau Torres.
Lalu ada juga kabar soal masalah Paul Pogba yang dikabarkan meninggalkan WhatsApp grup dari para pemain Manchester United. Menurut Fabrizio Romano mengatakan bahwa kabar tersebut tidak betul. Menurut Fabrizio Romano, saat ini sangat mudah untuk menyerang para pemain Manchester United. Sekali lagi, saat ini merupakan sangat momentum ya, atau periode yang sangat mudah sekali untuk menyerang pemain Manchester United dengan rumor-rumor apapun itu. Kenapa? Karena memang klub juga yang masih dalam keadaan yang buruk. Contohnya adalah seorang Paul Pogba. Bukannya gue ingin membela, enggak, tapi paling tidak kabar ini ya, menurut Fabrizio Romano, sekali lagi tidak betul bahwa dia meninggalkan WA Group, dia masih tetap ada di sana. Dan sampai saat ini Paul Pogba masih belum memutuskan kemana dia akan berlabuh musim depan. Walaupun Ralf Rangnick sudah mengatakan tidak akan di Manchester United, tapi Fabrizio Romano mengatakan belum jelas nih kemana musim depan. Karena saat ini memang yang leading atau memimpin perburuan ini adalah Paris Saint-Germain, walaupun yang menginginkan dia bukan hanya Paris Saint-Germain tapi juga beberapa klub lain. Lalu yang menarik adalah ditanyakan itu di channel Rio Ferdinand kepada seorang Fabrizio Romano ya, opini Fabrizio Romano soal siapa striker Manchester United musim depan. Menurut dia nih siapa sih harusnya yang didatangkan. Nah, menurut gua yang jawaban dari Fabrizio Romano ini cukup menarik. Fabrizio Romano mengatakan Lautaro Martinez. Karena menurut dia adalah Lautaro Martinez ini merupakan seorang pemain internasional ya, pemain Argentina. Harganya bagus ya, lalu berprestasi dengan Inter, dan dikabarkan juga Lautaro Martinez ini ada di list buruan pemain Manchester United. Wah, ini menurut gue cukup menarik ya, karena tadinya gue pikir dia mungkin akan menyebutkan pemain lain, tapi justru Lautaro Martinez. Nah, di samping dari channelnya Rio Ferdinand, ini gue juga akan membahas secara ringan amatiran aja ya. Beberapa juga minta di kolom komentar, terima kasih banyak. Ini gue ambil dari United Active, kabar kalau Matt Judge yang resign dari posisinya sebagai Head of Corporate Development ya. Lalu ini juga kabar kalau Matt Judge ini direkrut oleh Ed Woodward dan telah berperan semenjak 2014 dalam segala transfer yang dilakukan oleh Manchester United. Praktis saat ini selain Matt Judge juga Lawlor dan juga Bout itu sudah keluar dari kepengurusan manajemen dari Manchester United. Dan dengan demikian ya, ada 3 posisi yang saat ini lowong, dan ini kalau bisa dilihat ini grafiknya, ada Matt Judge itu di sebelah kanan ya. Matt Judge gue lingkarin dengan lingkaran warna biru muda. Di sebelahnya itu ada Steve Brown. Matt Judge, Jim Lawlor, dan juga Marcel Bout, itu 3 orang ini sudah selesai di Manchester United. Sementara yang gua lingkari kuning ya, ada Steve Brown, ada Darren Fletcher, lalu juga Iwan Sharp, ini masih tanda tanya apakah akan dipakai untuk musim depan atau tidak. Sementara Chris Armas dan juga Mike Phelan, ini gua lingkarin biru karena menurut gue juga akan segera meninggalkan Manchester United ini. Sekali lagi, kalau yang Chris Armas dan juga Mike Phelan ini dugaan gua, tapi gue menduga sih besar banget kemungkinan mereka berdua ini akan selesai di Manchester United. Nah, ini bagian dari Manchester United ya, kemungkinan akhir musim nanti, di mana banyak sekali posisi yang kosong. Ada posisi para asisten atau pembantu dari pelatih dari Erik ten Hag ini juga masih belum jelas. Memang Michel van der Gaag ini sudah direkrut, tapi apakah hanya satu? Biasanya 2 ya. Nah, yang kedua ini belum jelas. Coachnya juga demikian. Lalu itu Paul Mitchell, apakah akan ditempatkan di posisinya seorang Matt Judge, itu juga masih tanda tanya. Apakah akan bisa mendatangkan Paul Mitchell juga sih, menurut gua masih tanda tanya. Cuman ada yang menanyakan, Mas Bang, bahas dong masalah Matt Judge. Ya, Matt Judge ini berperan sekali seperti disebutkan tadi ya, soal masalah rekrutmen. Dan bukan hanya Matt Judge, tapi 2 orang yang ada di sana yang sebelumnya ada di bawah Matt Judge ya, yaitu adalah Jim Lawlor dan juga Marcel Bout. Walaupun keduanya ini report langsungnya ke Steve Brown, tapi paling tidak
menurut gua ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick, di mana Ralf Rangnick itu menekankan ada dua hal yang harus diperbaiki di Manchester United. Ini kalau gua sebutkan bukan berdasarkan prioritas ya, yaitu adalah akademi ya, bagaimana terus berjenjang nih menemukan talenta-talenta dari akademi. Dan kedua, nah ini dia nih yang penting, yaitu adalah rekrutmen, di mana ini sudah menjadi kesalahan ya yang sangat-sangat besar dan menganga dari tahun 2014. Dan menurut gua apa yang terjadi di Manchester United saat ini paling tidak dengan hengkangnya 3 orang dari manajemen ini betul-betul menunjukkan memang dua hal tadi itu memang sedang berusaha untuk diperbaiki oleh klub, dengan pastinya kalau menurut gue sih masukan dari seorang Ralf Rangnick. Akademi itu ada kaitannya dengan scouting dan lain-lain ya, dan dua orang yang ada di posisi tersebut sudah cabut sebelumnya, dan baru-baru ini adalah yang mengurusi soal masalah transfer dan juga rekrutmen. Mudah-mudahan penggantinya ya, sekali lagi penggantinya ini juga akan merupakan orang yang punya kualitas lebih bagus, lebih bisa ya kualitas lebih bagus lah. Karena tentu saja kalau kita mereka sudah cabut tapi penggantinya ini kualitasnya sama saja atau bahkan lebih buruk kan, ya berarti tidak ada perbaikan yang akan terjadi di klub. Tapi gue percaya sih ya ini bagian juga dari revolusi yang terjadi di klub. Sekali lagi ya, bukan hanya soal masalah bongkar pasang pemain, karena menurut gue apa yang terjadi di Manchester United ini selama 8 tahun terakhir ini sudah sangat kronis kalau menurut gue ya. Ini bukan lagi soal masalah mendatangkan pemain si A si B ataupun juga manajer, karena Erik ten Hag menurut gue kalau seandainya dia datang tapi struktur manajemen yang lain-lainnya tidak berubah ya, kinerja tidak berubah, proses tidak berubah, ya sama saja dia pasti juga akan selesai dalam waktu singkat. Tapi perubahan itu juga harus seperti yang sekarang ini terjadi. Kalau menurut gue ini sudah ke arah yang bagus. Artinya orang-orang yang tidak kompeten dalam tanda kutip nih disingkirkan. Sekarang tinggal cari penggantinya nih ya, yang harus bisa lebih kompeten. Kurang lebih demikian pendapat gue soal masalah Matt Judge. Lalu gue juga ingin ngobrol ringan soal masalah kabar ya, soal Erling Haaland yang dikait-kaitkan kabarnya kan diminati atau didatangkan oleh Manchester United karena ada dua hal. Nomor satu adalah nih komentar dari CEO Borussia Dortmund ya. Kita memberikan Erling Haaland release clause. Soalnya kalau enggak dia bisa pergi ke Manchester United. Ini tuh bukan sekarang, kabar ini tuh sebenarnya sudah dulu ya. Gue lengkapin dulu ya. Dia juga mengatakan dia punya keputusan untuk dibuat dan ini akan datang keputusan tersebut, dan saya yakin kita akan menemukan Haaland yang baru dan kita membutuhkan Haaland yang baru. Nah, dari Twitternya Five UK ini ya, channelnya Rio Ferdinand mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh CEO Borussia Dortmund ya itu ketika tahun 2020 di mana pada saat itu Manchester United cukup dekat ya untuk mendatangkan Erling Haaland itu di zamannya Ole Gunnar Solskjaer. Tapi itu tidak terjadi karena ada release clause dari Borussia Dortmund untuk seorang Erling Haaland, yang release clause tersebut, nah ini harusnya disambung sih menurut gue ya, release clause tersebut tidak dipenuhi oleh Manchester United. Karena kalau release clause tersebut dipenuhi, ya dia pasti akan datang ke Manchester United, dan kabarnya release clause-nya tuh 75 atau 80 juta kalau tidak salah ya. Tapi tahun 2020 itu Manchester United tidak mau menebus 75-80 juta, katakanlah demikian release clause. Karena yang dimaksud oleh Hans Joachim Watzke ini, kalau nggak ada release clause, maka mungkin Manchester United akan bisa mendatangkan Erling Haaland dengan harga di bawah release clause, mungkin 40 juta atau 40 juta atau mungkin 50 juta, tapi yang jelas di bawah release clause. Nah, sementara di sumber yang lain ya, di channel Fabrizio Romano dan juga di channel Rio Ferdinand yang gue ikutin, itu gue mendapatkan kabar kalau sekarang ini yang memimpin dalam perburuan Erling Haaland itu adalah Manchester City. Dan di wawancara terakhir dari seorang Ralf Rangnick ya, wawancara kalau tidak salah terkait menghadapi Brentford,
di mana Ralf Rangnick juga menyinggung soal masalah Erling Haaland. Dia mengatakan Erling Haaland itu memang muda, ya, 21-22 tahun, tapi Erling Haaland itu sudah jadi striker yang top. Sementara menurut Ralf Rangnick, Manchester United itu harus merekrut pemain yang belum top tapi menuju ke atas. Itu yang gue tangkap dengan amatiran. Mungkin gue salah, tapi itu yang gue tangkap. Dari situ gue menyimpulkan kalau kemungkinan Manchester United mendatangkan Erling Haaland ini sepertinya tidak besar, ya, tidak besar. Justru mungkin ke klub lain itu yang lebih besar. Tapi sekali lagi dalam sepak bola segalanya masih bisa terjadi. Tapi kalau menurut gue perkirakan sih sepertinya tidak akan ke Manchester United. Tapi kalau seandainya ke Manchester United, gue bagaimana? Kalau seandainya dia datang berdasarkan rekomendasi dari Erik ten Hag, ya, dengan harga yang pas, dengan gaji yang oke, dengan sudah dicek, ya, segala-segalanya, kepribadian, karakter dan lain-lain, dia datang, gue sangat happy. Tapi gue ulangi lagi, gue perkirakan sepertinya tidak. Itu kalau gue perkirakan, ya. Dan kabar ini atau video ini akan gue tutup dari kabar dari United Zone, ya, dari Rob Dawson. Ini mengatakan kalau Manchester United ini sempat ditawarkan kesempatan untuk menawar seorang Ruben Neves. Tapi saat ini ada juga ketertarikan dari beberapa klub di La Liga dan juga beberapa klub di Premier League. Ruben Neves menurut gue juga bisa jadi salah satu solusi, ya, di lini tengah, karena ya gue juga suka sih Ruben Neves. Cuman ya kita lihat ya bagaimana ini pergerakan di bursa transfer. Nah ini yang menarik nih, kabar terakhir dari James Ollie, kalau Arsenal, Newcastle dan juga Tottenham dikabarkan sudah melakukan kontak dengan seorang atau perwakilan dari seorang Paulo Dybala untuk mendatangkannya dengan free transfer musim panas ini, ya. Dan selain Arsenal, Newcastle dan juga Tottenham, Manchester United dikabarkan juga demikian. Nah ini gue udah pernah bahas di video sebelumnya tentang masalah Paulo Dybala. Ya, gue di video tersebut gue bilang gue sebenarnya nggak setuju mendatangkan Paulo Dybala karena gue pertama untuk pemain dari Amerika Latin, ya, terutama dari Argentina, gue sih kok melihat selain Carlos Tevez, kita tidak punya banyak contoh pemain Argentina yang sukses, terutama pemain depan, ya, di Manchester United. Ya memang ada beberapa yang oke, tapi bagaimana attitude mereka di Manchester United pada saat itu, gue kurang begitu suka sih, ya, attitude Carlos Tevez. Walaupun memang skillnya dia oke, tapi bagaimana pengalaman kita dengan seorang Juan Sebastian Veron contohnya, Gabriel Heinze, ya lumayan, tapi attitude-nya dia pada saat itu dia bahkan ingin nyebrang langsung ke Liverpool, ya kan, pingin pindah ke Liverpool, pada saat itu diblok oleh seorang Sir Alex dan lain-lain. Jadi menurut gue sih nggak prefer, ya, kalau memang kita masih ada pilihan pemain lain, ya gue sih lebih suka untuk ya kita coba pemain lain daripada seorang Paulo Dybala, walaupun bisa didatangkan dengan status gratisan, ya. Kurang lebih demikian. Bagaimana teman-teman? Ada pendapat soal masalah hal-hal yang tadi dibahas? Seperti biasa, drop di kolom komen. Kritik saran, drop di kolom komen. Video ini insya Allah akan tayang hari Ahad, ya. Hari Senin, insya Allah gue tidak akan ada video yang tayang. Karena gue juga pingin ada rehat sedikit, ya, di channel ini. Dan bersama dengan ini juga gue ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat hari raya Idul Fitri, ya. Gue mengucapkan juga mohon maaf lahir dan batin, ya. Mohon maaf kalau gue ada kesalahan di channel ini. Gue juga doakan semoga segala ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, puasanya, sholatnya, tadarusnya, dan lain-lain, sodako, zakat dan lain-lain, semuanya yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu, nanti mungkin video selanjutnya insya Allah akan tayang hari Selasa. Video apa? Ya, nantikan saja. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.